1918. Saya Marsha absen 22. Ikut presentasi dari kami. Kalau Linda, Jurnal Umum periode Maret 2020. Soal pertama, Bu Linda menyetorkan uangnya ke perusahaan sebesar 30 juta sebagai modal awal. Di sini kita sudah membuat tabel dan memasukkan tanggal. Kas dari debit adalah kas dan kredit adalah modal sebesar 30 juta. Soal berikutnya, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Selanjutnya, di sini tanggal 3, debit adalah kas dan kredit adalah utang bank sebesar 10 juta rupiah. Soal nomor 3, tanggal 5 Maret membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Di sini peralatan pembelian salon seperti alat potong rambut atau perlengkapan lainnya yang tercatat sebesar 5 juta. Debit adalah perlengkapan dan kredit adalah kas sebesar 5 juta. Berikutnya, tanggal 7 Maret Bu Linda mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 3 juta rupiah. Tanggal 7, di sini ditulis tanggal 7 dan debitnya adalah Blipe, kreditnya adalah kas sebesar 3 juta. Selanjutnya, tanggal 9 Maret Bu Linda membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Di sini tertulis tanggal 9, berarti debitnya adalah beban gaji dan kreditnya adalah kas sebesar 3 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 11 Maret Bu Linda menerima pendapatan salon sebesar 5 juta rupiah. Di kolom tertulis tanggal 11, debitnya adalah kas dan kreditnya adalah pendapatan usaha sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya, di tanggal 13 Maret Bu Linda membeli peralatan salon sebesar 5 juta rupiah, baru dibayar 1.500.000. Berarti di tanggal 13 Maret Bu Linda membeli peralatan sebesar 5 juta, berarti debitnya adalah peralatan, kreditnya kas, sisa pembayaran dicatat sebagai utang usaha sebesar 3.500.000. Perbedaan utang usaha dan utang bank: utang usaha jangka pendek, utang bank jangka panjang. Berikutnya, tanggal 15 Maret Salon Linda mengembalikan sebesar pinjaman ke bank sebesar 5 juta rupiah. Untuk utang bank berarti debitnya utang bank, kreditnya kas sebesar 5 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 17 Maret membayar sewa ruang untuk 1 tahun sebesar 1.500.000. Sewa dibayar berupa masuk ke debit, kreditnya adalah kas sebesar 1.500.000. Berikutnya, di tanggal 19 Maret Salon Bu Linda menerima jasa rias pengantin sebesar 10 juta, tapi baru akan di minggu depan. Di utang usaha, di sini tertulis tanggal 19 Maret, debitnya adalah utang usaha dan kreditnya adalah pendapatan usaha yang baru akan diterima minggu depan sebesar 10 juta rupiah. Berikutnya, tanggal 21 Maret membayar biaya kebersihan dan keamanan sebesar 300.000. Debitnya adalah beban kebersihan dan keamanan, kredit di sini adalah kas sebesar 300.000. Selanjutnya, 24 Maret diterima pembayaran piutang atas transaksi pada tanggal 19 Maret sebesar 5 juta rupiah. Debitnya adalah beban, debitnya adalah kas
sebesar 5 juta rupiah untuk pembayaran tanggal 19 Maret, dan kreditnya adalah piutang usaha sebesar 5 juta. Setelah semua diperhitungkan, jumlah dari semua soal ini pendapatan adalah 82.800.000 rupiah, dan kreditnya sama seperti jumlah awal 82.800.000 rupiah. Selanjutnya untuk buku besar akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah selanjutnya untuk membuat neraca saldo adalah kita harus membuat buku besar. Berikut adalah buku besar dalam bentuk T yang paling sederhana. Cara membuat buku besar dengan mengelompokkan dahulu ada apa saja nama akun yang ada di jurnal umum. Kemudian mengelompokkan mana harta, mana utang, modal, dan beban. Kemudian pendapatkan kalau harta itu nomornya awalannya 1, seperti ini, 111 itu adalah kas. Selanjutnya 112 piutang usaha, 113 perlengkapan, dan 114 sewa dibayar di muka. 121 ini peralatan. Mengapa ini tidak 115? Karena peralatan merupakan harta tetap. Kemudian utang usaha. Utang usaha adalah awalannya 221 utang usaha. Utang bank 221. Karena mengapa utang bank ini tidak 212? Karena utang bank adalah utang dalam jangka waktu panjang. Kemudian modal adalah awalannya 3, yaitu 311. Kemudian privat 312. Pendapatan yaitu awalannya 4, jadi 411 pendapatan usaha. Dengan beban awalannya 5, yaitu 511 beban gaji. Beban kebersihan yaitu 512. Kemudian setelah itu kita memosting jurnal umum ke buku kas. Memosting harus dari atas ke bawah, yaitu pertama tanggal 1 ditulis di sini tanggal 1. Kemudian kas, ini adalah kas, dan ini berada di debit, berarti di sebelah kiri, sedangkan yang di kanan adalah kredit. Kemudian setelah kas yaitu modal berada di kredit, berarti modal di sini ditulis tanggalnya dahulu tanggal 1 bulan 3 sebesar 30 juta. Kemudian pas lagi berada di sini di debit, berarti ditulis tanggalnya dahulu sebesar 10 juta. Kemudian utang bank di sini ya ditulis tanggalnya dahulu sebesar 10 juta. Kemudian perlengkapan di sini berada di debit dan ditulis tanggalnya dahulu sebesar 5 juta. Kemudian kas ditulis berada di posisi kredit, ditulis tanggalnya dahulu sini, terus sebesar 5 juta. Priva yaitu kemudian priva tanggal 7 ditulis dulu tanggalnya sebesar 3 juta di posisi debit. Kemudian setelah itu kas ditulis di sini di posisi kredit, yaitu sebesar 3 juta dan ditulis tanggalnya. Kemudian beban gaji di sini sebesar 3 juta di posisi debit, tanggal ditulis tanggalnya. Kemudian kas ditulis
sebesar 3 juta ditulis tanggal dan berada di posisi kredit. Kemudian kas lagi ditulis tanggalnya di sini dan ini sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian pendapatan usaha di sini ditulis tanggalnya sebesar 5 juta di posisi kredit. Kemudian peralatan yaitu 5 juta di posisi debit sebesar 5 juta dan ditulis tanggalnya. Kemudian kas di posisi kredit di sini tanggalnya ditulis sebesar 1.500.000. Kemudian utang usaha sebesar 3.500.000 di posisi kredit. Kemudian utang bank di sini sebesar 5 juta ditulis tanggalnya di posisi debit. Kemudian kas lagi tanggalnya ditulis dahulu, kemudian sebesar 5 juta di posisi debit. Kemudian sewa dibayar di muka ditulis tanggalnya dahulu di sini, terus sebesar 1.500.000 di posisi debit. Kemudian kas lagi 1.500.000 ditulis di sini, ditulis tanggalnya di posisi kredit. Kemudian piutang usaha di sini ditulis tanggalnya dahulu sebesar 10 juta ditulis di bagian depan. Kemudian pendapatan usaha di sini ditulis tanggalnya dahulu di posisi kredit sebesar 10 juta. Kemudian beban kebersihan ditulis tanggalnya dahulu di sini sebesar 300.000 di posisi debit. Kas lagi 300 sebesar. Kemudian kas ditulis tanggalnya dahulu di sini sebesar 5 juta di debit. Kemudian terakhir piutang usaha yaitu 5 juta di posisi kredit dan ditulis tanggalnya dahulu. Adalah neraca saldo. Untuk mengisi kolom neraca saldo, data yang dibutuhkan adalah data dari tulisan. Yang pertama, di sini ada kas dengan nomor 111 langsung ditulis di sini. Akun kas dengan nomor akun 111. Kemudian diperhatikan di sini karena di kolom debit dan kredit terdapat nominalnya, maka kita akan cari jumlahnya terlebih dahulu. Yang pertama di posisi debit 30 juta ditambah 10 juta tambah 5 juta tambah 5 juta hasilnya ada 50 juta. Kemudian di posisi kredit ada 5 juta, 3 juta, 3 juta, 1.500.000, 5 juta, 1.500.000 dan 5 juta, totalnya ada 19.300.000. Kemudian jumlah dari kredit dan debit ini kita cari selisihnya. 5 juta dikurangi 19.300, hasilnya adalah 30.700.000 di posisi debit. Kemudian piutang usaha dengan nomor 111 langsung kita tulis di sini. Di posisi debit ada 10 juta, di posisi kredit ada 5 juta, maka kita akan cari selisihnya yaitu 5 juta di posisi debit. Kemudian ada perlengkapan dengan nomor 113 di posisi debit sebesar 5 juta. Kemudian sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114 di posisi debit 1.500.000. Kemudian peralatan dengan nomor 121 di posisi debit sebesar 5 juta. Kemudian ada utang usaha di posisi kredit sebesar 3.500.000. Kemudian ada utang bank dengan nomor akun 221 di
di posisi debit 5 juta, kreditnya 10 juta, maka kita akan cari selisihnya, yaitu 5 juta di posisi kredit. Kemudian modal dengan nomor akun 111 sebesar 30 juta di posisi kredit. Kemudian ada prefer dengan nomor akun 312 di posisi debit sebesar 3 juta. Pendapatan usaha dengan nomor akun 411 sebesar 5 juta ditambah 11 dan 10 juta ditambah 19, maka kita akan jumlahkan dengan hasil 15 juta. Kemudian beban gaji dengan nomor akun 511 di posisi debit sebesar 3 juta. Kemudian beban kebersihan dan keamanan dengan nomor 512 di posisi debit sebesar 300.000. Kemudian semua ini kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Jika tidak sama maka sudah benar. Jurnal penyesuaian. Yang pertama kita tulis dulu tanggalnya pada Maret 2020. Di sini kita tetap membutuhkan neraca saldo untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama kita tulis dulu tanggal 31 beban perlengkapan. Untuk soal nomor 1 sisa perlengkapan sebesar 1.800. Sedangkan kita lihat di neraca saldo peralatannya sebesar 5 juta. Jadi 5 juta dikurangi 1.800 dari soal tersebut hasilnya 3.200 terletak di debit dan untuk perlengkapannya terletak di kredit. Kita tulis dulu lagi tanggalnya. Untuk soal nomor 2 ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Jadi kita lihat di neraca saldo lagi. Untuk peralatan sebesar 5 juta ini untuk mencari angkanya kita kali 5 juta dikali 10% lagi, didapatkan hasilnya 500.000. Untuk pembangunan peralatan terletak di depan, penyusutan peralatan terletak di kredit. Untuk nomor 4 kita tulis lagi tanggalnya 31. Soalnya sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Maret 2020. Karena ini menggunakan metode harga, maka angkanya itu sebesar yang hilang di soal terhitung mulai bulan Maret, sedangkan dibayar Maret, berarti kan baru 1 bulan. Jadi 1/12 bulan dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 125 untuk beban sewa terletak di debit dan sewa 30 juta terletak di kredit. Untuk soal nomor 4 yang terakhir ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 400.000. Untuk soal seperti ini tidak perlu melihat neraca saldo lagi. Jadi untuk beban kita taruh di debit, untuk beban listrik ini kita taruh di debit, untuk listrik kita taruh di kredit. Kita langsung tulis saja 400.000 dan 400.000. Nah kalau sudah kita jumlah debit hasilnya 4.225, kredit 4.225. Sudah pasti hasilnya sama. Yang pertama, neraca saldo itu mengisi neraca saldo. Data yang dibutuhkan adalah data dari neraca saldo. Semua data yang ada di neraca saldo kita pindahkan di kolom neraca saldo, ditulis dengan apa adanya. Kemudian jurnal penyesuaian. Untuk mengisi jurnal penyesuaian, data yang dibutuhkan adalah data dari jurnal penyesuaian. Yang pertama di sini ada beban perlengkapan. Kita cari di sini, di atas tidak ada, maka kita tulis di bawah dengan nomor akun 513. Kenapa dengan nomor akun 513? Karena meneruskan nomor akun yang di atas di sini yaitu 512. Kita lihat di sini beban perlengkapan di posisi debit sebesar 3.200. Maka kita tulis di posisi debit. Yang kedua, perlengkapan di posisi kredit. Kita tulis di posisi kredit sebesar 3.200. Berikutnya beban penyusutan peralatan di posisi debit sebesar 500.000. Beban penyusutan kita tulis di bawah dengan nomor akun 114 di posisi debit sebesar 500.000. Kemudian akun
25.000. Kita tulis di bawah dengan nomor akun 515 di posisi kredit sebesar 125.000. Kemudian sewa bayar di muka di posisi kredit sebesar 125, kita tulis di bawah dengan nomor akun 515. Kemudian beban listrik di posisi debit sebesar 400.000. Beban listrik kita tulis di bawah sebesar dengan nomor akun 516 di posisi debit sebesar 400.000. Kemudian beban listrik di posisi debit 400.000 kita tulis di bawah dengan nomor akun 516 di posisi debit sebesar 400.000. Kemudian utang listrik di posisi kredit sebesar 400.000 kita tulis di bawah dengan nomor 212 di posisi kredit sebesar 400.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan jumlahnya harus sama. Jika sudah sama maka hasilnya sudah benar. Kemudian neraca saldo disesuaikan. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, data yang dibutuhkan adalah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Caranya adalah dengan cara debit dan kredit dicari selisihnya. Jika debit dan kredit dijumlahkan, yang pertama adalah kas di neraca saldo 30 juta di posisi debit, maka langsung kita tulis di neraca disesuaikan debit sebesar 30.700 karena di jurnal penyesuaian kosong. Kemudian piutang usaha di posisi debit 5 juta langsung ditulis di posisi debit neraca disesuaikan. Kemudian perlengkapan di posisi debit sebesar 5 juta dan di jurnal penyesuaian di posisi kredit sebesar 3.200.000, maka kita akan cari selisihnya. 5 juta dikurangi 3.200.000 maka hasilnya 1.800.000 di posisi debit. Kemudian sewa dibayar di muka 1.500.000 di posisi debit dan di posisi kredit sebesar 1.125.000, kita cari selisihnya, hasilnya 1.375.000 di posisi debit. Kemudian peralatan di posisi debit 5 juta langsung ditulis di posisi debit 5 juta. Kemudian utang usaha di posisi kredit 3.500.000 di jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis di neraca disesuaikan di posisi kredit sebesar 3.500.000. Kemudian utang uang di posisi kredit sebesar 5 juta di jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis di posisi kredit. Kemudian modal sebesar 30 juta di posisi jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis di posisi kredit. Prefer di posisi debit 3 juta di jurnal penyesuaian kosong, maka kita langsung tulis di posisi debit sebesar 3 juta. Pendapatan usaha di posisi kredit 15 juta di posisi jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis di posisi kredit. Kemudian beban gaji di posisi debit sebesar 3 juta di posisi jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis di debit sebesar 3 juta. Kemudian beban kebersihan di neraca saldo 300.000 di posisi debit di jurnal penyesuaian kosong, maka langsung kita tulis 300.000 di posisi debit. Kemudian beban perlengkapan di posisi jurnal penyesuaian ada 3.200.000, maka langsung kita tulis beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 di posisi kredit langsung ditulis.
sebesar 400.000, maka langsung ditulis di debit sebesar 400.000. Utang listrik di dalam penyesuaian posisi kredit sebesar 400.000, maka kita langsung tulis di kredit sebesar 400.000. Kemudian kita jumlahkan, jika hasilnya sama maka sudah sudah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kemudian kita akan menghitung tabel-tabel dan neraca. Untuk menghitung kedua tabel ini kita hanya membutuhkan tabel neraca menyesuaikan. Untuk laba rugi data neraca kita melihat akun 1, 2, 3, yaitu akun nil, harta, utang atau modal. Selain itu 4, 5, 6 akun nominal kita pindahkan ke laba rugi. Kita lihat untuk awal 1, 2, 3 ini kita pindahkan labanya ke neraca. Untuk yang labanya kita skip saja. Untuk yang berawalan 45 kita pindahkan kepadanya ke laba rugi. Dan lainnya untuk neracanya di skip. Karena AKM ini berawalan 1, jadi kita pindahkan ke neraca, dan utang listrik berawalan 2 kita pindahkan ke neraca. Kemudian semua hasilnya ini, untuk semua hasil dari laba rugi ini kita totalkan, dan hasilnya 7.525, dan yang kredit 15 juta. Karena ini hasilnya berbeda, jadi kita cari selisihnya, yaitu 15 juta dikurangi 7.525, yaitu hasilnya 7.425. Kemudian 7.525 ditambah 7.425 adalah 15 juta. Kemudian ini 15 juta ditambah 6 sebanyak 15 juta. Jadi hasil laba rugi kredit ini sudah sama 15 juta. Untuk neraca dan debit ini, untuk debit hasilnya 46.875.000 dan kredit 39.400.000. Karena debit hasilnya lebih besar, jadi kita cari selisihnya, yaitu 46.875 dikurangi 39.400.000, yaitu hasilnya 7.475. Kemudian 39.400 ini ditambah dengan 7.475 dan hasilnya 46.875, dan ini tetap 46.875 ditambah 0 sama dengan 46.875. Jika hasilnya semua sama berarti benar. Kemudian kita ke tabel saling pindah laporan laba rugi periode Maret 2020. Untuk mengisi tabel ini kita hanya perlu melihat tabel atas saja. Pertama kita mencari pendapatan. Pendapatan yaitu 15 juta kita minta. Kemudian kita cari beban-beban, yaitu beban gaji, beban kebersihan dan keamanan, beban perlengkapan, penyesuaian peralatan, beban sewa, beban listrik. Dari tabel ini kita pindah ke tabel laporan rugi. Kemudian semua beban-beban ini kita jumlah, yaitu 3 juta ditambah 3 juta ditambah 3.200 ditambah 500 ditambah 125 ditambah 400, itu hasilnya 7.525. Kemudian kita mencari labanya, yaitu caranya 15 juta dikurangi 7.525, yaitu hasilnya 7.475.000. Jadi laporan laba rugi Samarinda periode Maret 2020 yaitu 7.475. Kemudian ke Samarinda laporan perubahan modal periode Maret 2020. Nah, sekarang yang pertama kita membutuhkan modal awal. Kita cari, kemudian kita pindah ke tabel laba. Kemudian kita cari laba dan ribuannya. Kemudian kita pindah ke laporan perubahan modal. Kemudian laba dan rugi ini dikurangi 7.475.000 dikurangi 3 juta, yaitu hasilnya 4.475.000. Jadi kenaikan modal Samarinda yaitu 4.475. Untuk
cari modal akhirnya yaitu 30 juta, modal awal 30 juta, ditambah kenaikan modal 4 juta 475 yaitu 34 juta 475. Jadi modal akhir saldo nilai yaitu 34 juta 475. Kemudian kita ke tabel neraca. Jadi tabel neraca ini dibagi dua yaitu aktiva dan pasiva. Untuk nominal aktiva ini perawalan angka 1. Untuk pasiva perawalan 2 dan 3. Untuk neraca ini kita lihat aktivanya data 1 di sini awalan 1 yaitu kas piutang usaha perombakan sewa pembayaran tahanan dan AKM penyusunan peralatan. Nah, karena AKM penyusunan peralatan berada di tabel sini, jadi ini kita kurangi 37 juta 700 ditambah 5 juta ditambah 1 juta 800 ditambah 1 juta 375 ditambah 5 juta dan dikurangi 500 ribu yaitu 43 juta 375. Kemudian ke pasiva yang berawalan 2 juta ini kita pindah yaitu utang usaha 500, utang listrik 400, utang 5 juta modal 54 juta 375. Kemudian kita jumlah yaitu kita